Kisah Santo Vincentius Paulo. Vincentius lahir pada tanggal 24 April 1581 di desa Puy, dekat kota Dax, Perancis Barat Daya. Keluarganya sungguh sederhana, namun tidak amat miskin. Karena itu, sejak kecil Vincentius ikut membantu bekerja sebagai penjaga ternak. Pada saat Vincentius berusia 15 tahun, sambil menjadi pengasuh anak-anak dari keluarga De Comet, ia belajar di kota Dax. Dan sejak saat itu, keluarga De Comet menjadi pendukung Vincentius dalam banyak usahanya. Setelah 2 tahun di sana, Vincentius melanjutkan studinya di Universitas Toulouse. Ayah Vincentius membuat suatu pengorbanan, yakni menjual sepasang lembu agar anaknya tersebut dapat melanjutkan studi sampai mendapat gelar BA dalam bidang teologi. Pada tanggal 23 September 1600, Vincentius menerima tabisan imamat saat umurnya belum genap 20 tahun. Mengapa tabisan sebagai imam diterimanya pada usia yang begitu muda? Harus diakui bahwa bagi orang yang sederhana seperti Vincentius, imamat merupakan jalan yang paling mudah untuk mencapai status sosial yang lebih baik. Hal itulah yang diterangkan oleh Vincentius dalam sebuah surat kepada ibunya. Apa yang diinginkannya saat itu ialah agar ia maju dalam karir, dapat memberi bantuan kepada keluarga, dan segera pergi dari desanya. Jelas, cita-cita seperti itu menunjukkan bahwa ia belum menjadi suci, karena pelayanan kepada umat dan kepada gereja sama sekali tidak ia singgung. Seiring dengan cita-citanya itu, Vincentius mengejar beberapa jabatan. Bahkan ia pergi ke Roma 2 kali untuk maksud itu. Tetapi ia selalu gagal. Kegagalan yang paling berat adalah ketika ia naik kapal di Laut Tengah, sebab ia ditangkap oleh bajak laut dan selama 2 tahun menjadi budak di Afrika Utara. Dan setelah bisa kembali ke Perancis, ia tetap mengejar jabatan itu dan terus mengalami kegagalan. Kegagalan beruntun membuat Vincentius berpikir, apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupku? Oleh karena itu, dia mencari dan menemukan seorang pembimbing rohani, yakni Romo Pierre de Brulé. Berkat bimbingan Romo de Brulé, dalam pelayanan-pelayanannya, Vincentius menyadari bahwa seorang imam harus memberikan hidupnya untuk Tuhan dan sesama. Berkat uluran tangan Romo de Brulé pula, Vincentius mendapatkan beberapa tugas. Pertama-tama, ia harus bekerja sebagai kapelan mantan Ratu Margareta de Valois. Tugasnya adalah membagikan derma kepada orang miskin. Selanjutnya, pada bulan Mei 1612, ia menjadi pastor paroki di Clichy, di mana ia giat dalam pembinaan katekese, liturgi, dan juga pembinaan anak-anak muda yang berniat menjadi seorang imam. Akhirnya, pada akhir tahun 1613, Vincentius diminta untuk menjadi pengasuh anak-anak keluarga Gonci. Karena gaya hidupnya yang menyerupai seorang biarawan, maka bapak dan ibu Gonci memilih Vincentius sebagai pembimbing rohani di istana mereka. Selama bertahun-tahun, ada 2 peristiwa yang kemudian menentukan arah hidup Vincentius. Kedua peristiwa itu terjadi di Fouleville dan di Châtillon-les-Dames. Pada bulan Januari 1617, Vincentius berada di Fouleville bersama keluarga Gonci. Suatu hari, Vincentius dipanggil ke desa Gan
karena di desa itu ada seorang tokoh umat yang sedang menanti ajalnya dan ingin mengaku dosa kepadanya. Lalu Romo Vincentius pun datang, dan umat itu mengakukan dosa-dosa seluruh hidupnya. Deretan dosa-dosa yang diungkapkannya cukup panjang, karena sampai saat itu tokoh yang dipandang saleh ini mau mengakukan dosa-dosanya. Setelah pengakuan dosa selesai, umat tersebut merasa seperti lepas dari jeratan setan. Begitu gembiranya, sampai-sampai dia menceritakan pengalamannya kepada banyak orang, termasuk kepada Nyonya Gonci. Romo Vincentius dan Nyonya Gonci berpikir demikian. Kalau tokoh umat yang dianggap saleh ini ternyata diambang kebinasaan abadi, apalagi orang-orang lain yang ketakutannya jelas-jelas lebih jelek daripada tokoh umat tadi. Maka pada tanggal 25 Januari 1617, Vincentius memberikan khotbah mengenai pengakuan dosa seluruh hidup di gereja Fuluville. Umat kemudian berbondong-bondong datang untuk mendengarkan khotbah Romo Vincentius dan mengakukan dosa-dosa mereka. Berkat pengalaman ini, Romo Vincentius menyadari betapa terlantarnya umat di daerah pedesaan dalam hal iman. Dan kemudian ia merasa terpanggil untuk mengarahkan seluruh hidupnya bagi pembinaan iman umat di daerah pedesaan. Dan dari pengalaman inilah lahirlah misi umat dan kongregasi misi. Pada masa Prapaskah tahun 1617, Romo Vincentius meninggalkan keluarga Gonci dan menjadi pastor paroki di Chaton les Doms. Dan pada suatu hari Minggu di bulan Agustus, saat mempersiapkan diri di sakristi untuk misa, Romo Vincentius mendapat kabar bahwa ada sebuah keluarga yang semua anggotanya sakit parah dan terlantar. Tidak ada seorang pun yang merawat mereka. Sesudah mendapatkan berita itu, kemudian Romo Vincentius berkhotbah dan mendorong umat supaya dapat menolong keluarga itu. Sore harinya, setelah selesai bertugas di gereja, Romo Vincentius mengunjungi keluarga yang sakit tersebut. Dan ternyata, Romo Vincentius melihat begitu banyak umat yang berbondong-bondong datang dan membawakan makanan bagi keluarga yang sakit itu. Dari peristiwa ini, Romo Vincentius menarik kesimpulan. Ternyata ada banyak umat yang rela membantu. Akan tetapi, bantuan makanan yang diberikan kepada keluarga itu terlalu banyak dan tentunya makanan itu akan menjadi busuk dalam 1-2 hari lagi. Maka bantuan untuk orang yang membutuhkan harus diorganisir dengan baik. Bantuan itu sungguh efektif. Dan menindaklanjuti hal itu, kemudian Romo Vincentius membentuk sebuah persaudaraan kasih, yaitu suatu perkumpulan umat awam yang bertujuan untuk menolong orang miskin secara terencana dan terorganisir. Perkumpulan itu kemudian menyebar ke seluruh Perancis, bahkan ke seluruh dunia. Dalam peristiwa-peristiwa itu menentukan suatu arah yang baru bagi hidup Romo Vincentius, dan dikatakan pula bahwa ada suatu pertemuan pribadi antara Romo Vincentius dengan Santo Fransiskus dari Sales pada tahun 1618, yang kemungkinan pertemuan itu sangat menolong Romo Vincentius untuk tinggal landas menuju tahap kesucian. Sekarang, Romo Vincentius mengerti arah hidupnya, misi untuk menolong orang Kristiani di daerah pedesaan yang sangat terlantar dalam hal pembinaan iman dan kasih untuk menolong orang-orang miskin secara jasmani.
Selama sekitar 7 tahun, Romo Vincentius menyibukkan diri untuk memberi misi umat di desa-desa yang termasuk wilayah kekuasaan keluarga Gonci. Di dalam misi umat selama 1,5 bulan, Romo Vincentius dengan bantuan 1 atau 2 imam menetap di satu desa untuk mengajar katekismus dan menuntun umat pada pertobatan. Tetapi lama-kelamaan disadarinya bahwa karya penting ini tidak cukup kalau ditangani secara pribadi oleh satu orang. Maka itu, Romo Vincentius mencoba menyerahkan karya itu kepada salah satu kongregasi, tetapi tidak ada yang sanggup menerimanya. Maka pada tanggal 17 April 1625, Romo Vincentius bersama keluarga Gonci menandatangani sebuah kontrak yang menetapkan berdirinya kongregasi misi. Dengan modal pertama 45.000 lir yang disumbangkan oleh keluarga Gonci. Kongregasi misi yang disingkat CM diwajibkan memberi misi umat di desa-desa saja secara gratis. Pada tahun 1626, kongregasi itu hanya mempunyai 3 anggota. Tetapi pada tahun 1631, jumlah imam kongregasi misi atau CM mencapai 14 orang. Dan sejak awal tahun mencapai 14.000 orang. Dan sejak awal tahun 1632, para imam CM menempati biara Saint Lazare. Karena itu, mereka disebut juga sebagai Lazaris. Mereka semua sibuk secara khusus untuk memberi misi di desa-desa. Tetapi pelan-pelan Romo Vincentius dan kawan-kawannya menyadari bahwa umat di daerah pedesaan yang terlantar sebagai orang beriman karena kemerosotan rohani para imam. Maka ia mulai memikirkan pembinaan untuk para imam. Diawali dengan mengumpulkan para calon tabisan selama 20 hari untuk retret persiapan tabisan. Namun, akhirnya disadari bahwa 20 hari sangat singkat, maka waktunya kemudian diperpanjang sampai beberapa tahun. Dan akhirnya menjadi sebuah seminari. Pada tahun 1633 di Saint Lazare dimulai juga suatu kegiatan yang nantinya akan dikenal sebagai Konferensi Hari Selasa. Banyak romo dari kota Paris dan sekitarnya dikumpulkan untuk membahas bersama salah satu tema yang berhubungan dengan kehidupan para imam. Lalu, persaudaraan kasih yang dirintis di Châtillon-les-Dombes pada tahun 1617 mengalami perkembangan yang besar karena di semua desa menerima misi umat yang didirikan dalam perkumpulan itu. Akhirnya di kota Paris juga dan di beberapa kota lain dibentuk juga persaudaraan kasih. Tentunya kelompok baru itu membutuhkan pembinaan secara terus-menerus. Maka Romo Vincentius dan para romo lainnya bergerak untuk melakukan pembinaan ini. Pada tahun 1624, Romo Vincentius berkenalan dengan Luisa de Mariachi, yang suaminya baru saja meninggal. Dan selama beberapa tahun, Romo Vincentius membina wanita muda itu. Dan sejak tahun 1629, Luisa dilibatkan dalam pembinaan persaudaraan kasih. Pelan-pelan, Romo Vincentius mengamati adanya suatu kelemahan yang tidak dapat diabaikan dalam persaudaraan kasih. Terutama di kota-kota, ibu-ibu dari persaudaraan kasih menyediakan bantuan bagi orang-orang miskin, tetapi yang membawa bantuan kepada orang miskin ialah pembantu rumah tangga mereka. Dan kemudian Romo Vincentius merasa bahwa pembantu rumah tangga bisa membawa makanan, tetapi belum tentu dengan semangat kasih. Untunglah beberapa gadis desa datang kepada Romo Vincentius dan Luisa. Mereka menawarkan diri untuk berkarya
demi orang miskin. Dan Romo Vincentius menyerahkan gadis-gadis itu kepada Luisa untuk dibinanya. Kemudian, para gadis-gadis ini membantu di paroki-paroki di kota Paris. Mereka mengunjungi orang miskin dan terutama orang sakit. Gadis pertama yang datang kepada Romo Vincentius ialah Margareta Nassau. Tetapi, setelah beberapa waktu, Margareta Nassau meninggal dunia karena tertular penyakit pes ketika ia sedang merawat orang sakit. Dan pada tanggal 29 November 1633, gadis-gadis itu berkumpul secara resmi di rumah Luisa de Mariachi sebagai sebuah komunitas suster dengan nama Serikat Putri Kasih. Tetapi mereka tidak terkurung dalam biara, melainkan bebas melayani orang miskin di mana saja. Itulah serikat pertama para suster dalam sejarah gereja yang tidak tertutup dalam biara. Dengan demikian, Romo Vincentius sudah berhasil membentuk satu barisan sukarelawan-sukarelawati yang siap membantu orang-orang miskin secara rohani dan jasmani. Pada abad ke-17 di Perancis dikenal sebagai L'An Siècle atau Abad yang Agung. Karena pada abad itu, Perancis mengalami masa yang cemerlang, terutama dalam bidang politik. Tetapi, rakyat Perancis tidak pernah menderita seperti pada abad ini. Oleh karena itu, abad ini disebut juga abad orang miskin. Pada abad orang miskin itu, Allah membangkitkan pula Bapak orang miskin, yaitu Romo Vincentius Apaulo. Seluruh keluarga besar yang telah dihimpun oleh Romo Vincentius siap melayani orang kecil dan meringankan penderitaan mereka. Adapun penderitaan itu dipicu oleh panen yang jelek dan menyebarnya penyakit pes dan terutama oleh perang. Selama beberapa tahun, malapetaka perang menghantam daerah Lorraine, Picardy, Champagne, dan Ile-de-France. Para tentara merampas, menghancurkan segalanya, sehingga masyarakat menjadi sangat menderita. Dan Romo Vincentius tentu tidak dapat diam saja berhadapan dengan penderitaan rakyat kecil. Ia kemudian menggerakkan seluruh bala tentaranya untuk meringankan kesusahan rakyat. Para ibu-ibu persaudaraan kasih mengumpulkan dana yang sangat banyak, sedangkan banyak anggota Kongresi Misi atau CM dan Putri Kasih juga terjun di tengah umat yang menderita untuk membawa dana dan bantuan yang diperlukan. Kasih benar-benar menjadi subur. Banyak orang karena terdesak oleh situasi yang gawat meninggalkan daerah perang dan mengungsi ke Paris. Mereka itu meliputi antara orang miskin sekitar 1.500 orang, gadis-gadis sekitar 800 orang, anak-anak, dan para biarawati. Dan semuanya ditampung dan ditolong oleh Romo Vincentius dan oleh kelompok-kelompok yang dibina olehnya. Beberapa romo dan seorang suster meninggal selama melayani orang miskin. Namun, Romo Vincentius tidak pernah mengalami kesulitan untuk mencari romo dan suster yang rela menggantikan para martir cinta kasih itu. Kelompok lain yang sangat membutuhkan perhatian ialah anak-anak terbuang. Cukup banyak ibu tidak mempunyai kasih dan tanggung jawab terhadap anak yang baru mereka lahirkan. Maka, bayi-bayi itu dibuang di depan gereja. Karena itulah para bayi ini disebut anak terbuang. Sebetulnya sudah ada satu karya yang didirikan untuk menampung mereka. Namanya Lagus dalam bahasa Perancis atau disebut tempat untuk membaringkan anak-anak. Tetapi berdasarkan pengamatan dari Romo Vincentius, di tempat itu anak-anak diperlakukan secara tidak manusiawi. Maka akhirnya Romo Vincentius mendorong ibu-ibu para persaudaraan kasih untuk menampung mereka. Semua anak terbuang dapat diterima
oleh putri-putri Vincentius dan dapat dirawat secara manusiawi dan Kristiani. Namun, karya ini menghadapi aneka kesulitan dan tantangan karena jumlah anak yang terbuang tersebut amat banyak. Dan pada tahun 1643, anak yang ditampung berjumlah sekitar 1.200. Lalu Luisa de Mariachi adalah orang yang paling disibukkan oleh karya ini, sebab ia bersama dengan para suster lainnya langsung menanganinya. Dan kalau usaha ini masih bertahan dan terus berlanjut, Luisa lah yang paling berjasa. Masalah sosial lain yang menarik perhatian dari Romo Vincentius dan putri-putrinya ialah para penyandang galea. Galea adalah kapal perang. Di dalam kapal perang itu, para narapidana dihukum untuk mendayung kapal galea itu. Romo Vincentius lalu memberikan komentar ini. Katanya, "Saya melihat sendiri bahwa mereka diperlakukan seperti binatang." Dan pada tanggal 8 Februari 1619, Romo Vincentius diangkat sebagai kapelan armada perang. Maka ia berusaha bersama putri-putrinya untuk memperbaiki perlakuan terhadap mereka dan untuk membina mereka secara rohani melalui misi umat. Ia tinggal di tengah-tengah para narapidana. Hal ini merupakan pekerjaan yang sulit dan berbahaya. Namun, Romo Vincentius dan Luisa tidak segan-segan melibatkan putri kasih dalam karya ini. Rencana ini dapat diwujudkan pada tahun 1640. Para suster putri kasih ditugaskan untuk pemeliharaan para pendayung galea dalam sebuah penjara di Paris. Kemudian beberapa puluh ribu orang Kristiani Eropa, mungkin sekitar 50.000 orang, menderita di Afrika Utara sebagai budak. Beberapa Romo dan Bruder kemudian ditugaskan oleh Romo Vincentius untuk menolong mereka secara rohani dan jasmani. Dan mereka pun berhasil membebaskan 1.200 orang budak dengan biaya yang sangat tinggi. Perhatian Romo Vincentius tidak hanya terarah pada gereja Perancis, melainkan juga kepada gereja seluruh dunia. Hingga pada tahun 1639, ia mula-mula mengurus anggota Kongregasi Misi ke Roma. Lalu pada tahun 1645 ke Genoa dan Tunisia, kemudian ke Irlandia, Skotlandia, dan Polandia. Akhirnya, pada tahun 1654, karya CM ini mulai berkembang di Turino dan di Alzire. Dan pada tahun 1652, Romo Thaddeus Lee, putra Irlandia, menjadi martir pertama di Kongregasi Misi di negaranya sendiri. Di beberapa tempat lain juga, terutama di Genova, beberapa anggota CM juga menjadi martir cinta kasih karena merawat orang yang sakit pes. Tentu penyakit ini adalah penyakit menular. Tetapi karya terberat yang berada di luar wilayah Perancis yang dihadapi Romo Vincentius ialah karya di Madagaskar. Karena dari tahun 1648 sampai 1660, Romo Vincentius mengutus 6 kelompok misionaris Kongregasi Misi ke Pulau Afrika Timur itu. Sebab 3 kelompok pertama sampai ke pulau itu, sedangkan 3 kelompok terakhir tidak berhasil sampai ke sana karena keganasan lautan Atlantik. Selama waktu yang cukup singkat, 7 anggota CM meninggal dunia setelah mencapai tujuan. Seorang meninggal dalam perjalanan dan 13 yang lain berangkat tetapi tidak pernah sampai ke tujuan. Hanya ada 2 Romo yang dapat merintis pembangunan gereja di pulau itu, yakni Romo Nacquart yang bertahan sekitar 1,5 tahun dan Romo Bourdet yang dapat berkarya selama hampir 3 tahun sebelum diserang oleh penyakit disentri yang hebat.
Dari tahun 1643 sampai 1652, Romo Vincentius menjadi anggota Dewan Hati Nurani yang bertugas memberikan nasihat kepada ratu dalam segala urusan kenegaraan. Romo Vincentius berjasa terutama karena perjuangannya mengusahakan agar para uskup dipilih dari antara imam-imam yang baik dan pantas. Dan di usia senjanya, Romo Vincentius tidak bisa bergerak kemana-mana untuk membina karya-karyanya karena kondisi kesehatannya tidak sebaik seperti ketika ia masih muda. Kendati demikian, ia tetap membina putra-putrinya melalui surat-surat dan konferensi-konferensi. Di samping itu, ia menyelesaikan penyusunan peraturan kongregasi misi yang disetujui oleh Uskup Paris atas nama Paus. Demikian pula, ia mendapat persetujuan dari Uskup Paris untuk Serikat Putri Kasih. Sejak tahun 1656, kesehatan Romo Vincentius sangat menurun, tetapi Romo Vincentius sudah siap menghadap Bapa di surga. Dan pada tanggal 14 Februari 1660, Romo Antoine Partai yang sangat dekat dengan Romo Vincentius sejak usia muda meninggal dunia. Dan pada tanggal 15 Maret pada tahun yang sama, Luisa de Mariaki pun wafat. Dengan kepergian sahabat-sahabatnya itu, semakin ia mempersiapkan diri untuk melepaskan diri dari segala ikatan duniawi. Pada akhir September tahun 1660, ketika Romo Vincentius menghadapi ajalnya, Romo Vincentius tampak begitu damai dan pasrah kepada Allah Bapa. Dan pada tanggal 27 September pagi, Romo Vincentius menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. Kendati telah wafat, semangat misi dan cinta kasih Romo Vincentius tetap menyala dan menjiwai demikian banyak orang di seluruh dunia. Kemudian, Romo Vincentius dibeatifikasi pada tanggal 13 Agustus 1729 oleh Paus Benediktus ke-13 dan dikanonisasi pada tanggal 16 Juni 1737 oleh Paus Clemens ke-12 di Roma. Hari rayanya adalah 27 September. Santo Vincentius adalah pelindung amal, kuda, rumah sakit, kusta, artikel yang hilang, Madagaskar, tahanan, Richmond, Virginia, bantuan rohani, Perhimpunan Saint Vincent de Paul, persiapan Katedral Hati Kudus, Korps Layanan Vincentian, dan sukarelawan. Demikian kisah dari Santo Vincentius Apaulo yang adalah Rasul Cinta Kasih bagi kaum miskin atau disebut juga Bapak orang miskin dan penghibur orang-orang sakit. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi iman buat kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.